Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendrik Kustajab. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKIP Persada Katulistiwa Sintang semester 5. Pada video kali ini saya akan membuat materi tentang retorika. Adapun yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian retorika, tujuan retorika, fungsi retorika, dan contoh retorika. Selamat menyaksikan. Pengertian retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris yang artinya ilmu berbicara, yang dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum ataupun ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Walaupun beragam pendapat tentang retorika, namun dengan jelas dapat diketahui bahwa tujuan utama retorika adalah tercapainya tujuan pembicaraan atau terjadinya komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu tujuan retorika. Tujuan retorika ialah persuasi. Yang dimaksudkan dalam persuasi dalam hubungan ini ialah yakinnya pendengar akan kebenaran gagasan hal yang dibicarakan oleh pembicara. Artinya bahwa tujuan retorika ialah membina saling pengertian yang mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat lewat kegiatan berbicara ataupun bertutur. Selanjutnya yaitu fungsi retorika. Adapun fungsi retorika diantaranya yaitu yang pertama, membimbing penutur mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua, membimbing penutur secara lebih baik memahami masalah kejiwaan manusia pada umumnya dan kejiwaan penganggap tutur yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga yaitu membimbing penutur menemukan ulasan yang baik. Yang keempat, membimbing penutur mempertahankan diri serta mempertahankan kebenaran dengan alasan yang masuk akal. Nah, selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh dari retorika yaitu tentang pidato. Pada pidato kali ini saya mengambil tema tentang pendidikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Epi Fitrianingrum, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta pertolongannya, kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka pembacaan teks pidato dengan tema pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak pikiran kita. Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun, tahukah rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dan ibu bapak dosen semua bahwa bangsa kita masih terjajah dalam segi pendidikan? Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa kita memang belum serius membina pendidikan di negeri ini. Rekan-rekan mahasiswa sendiri
Kalian perlu tahu di negara lain mereka bisa membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat TV canggih, membuat roket, membuat pesawat, membuat HP dan barang elektronik lain. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya, sebodoh-bodohnya manusia, jika dia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat laun dia akan mahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam urusan belajar dan mereka sangat berdisiplin. Nah, mahasiswa-mahasiswi sekalian dan rekan-rekan dosen, jika kita bisa tekun dan rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya. Orang luar negeri rajin membaca. Apa yang kita lakukan? Mereka berjuang keras untuk hidup. Di luar negeri sana, seorang pengemis bisa menjadi orang yang kaya di Indonesia. Bukankah seharusnya kita malu dengan hal seperti itu? Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian, sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik harus secara benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya. Untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia lebih baik, memanglah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun atau bisa dikatakan karakter dalam masyarakat. Jadi dengan pendidikan jangan hanya menjadikan peserta didik pintar, namun juga bisa membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat terhadap agama, hormat terhadap guru dan mengasihi kedua orang tua. Nah, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian, pendidikan di Indonesia memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan karakter. Di mana pendidikan karakter, disitulah kita akan melihat bagaimana seorang anak itu nanti mempunyai karakter yang baik dan bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian, kalian pasti tahu bahwa para koruptor, pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang yang pintar. Mereka bisa korupsi karena memiliki jabatan tertentu. Jabatan itu mereka peroleh dengan jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu, kita membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan kita membutuhkan manusia yang pintar dan memiliki karakter yang baik. Nah, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian dan ibu bapak dosen sekalian, untuk masa depan, saya sangat berharap supaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah terus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab jangan cemari bangsa kita hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang pintar akan berpikir dua kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang gencar diutamakan di Indonesia, mampu membawa bangsa Indonesia ke tingkat dunia. Semoga mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan disegani di kancah dunia. Siapa yang bangga jika bangsa ini maju dan besar? Tentunya kita sendiri. Mulailah dari diri teman-teman sendiri berdisiplin untuk menyambut bangsa kita maju. Nah, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian dan ibu bapak dosen, sekian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, ada pantun dari saya sedikit. Bunga durian, bunga selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.